Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sedikit seputar ROM terbaru MIUI 10 Global Beta Android Pie di Redmi Note 5. Jadi untuk pengguna Redmi Note 5 yang belum tahu saja, saat ini sudah ada update ke Android Pie, tapi masih Global Beta. Yang stable belum dapat Android Pie ya. Masih di Global Beta dulu, dicoba di Global Beta. Kalau misal dirasa sudah bagus, sudah cukup stable fitur-fiturnya yang ada di dalam, baru nanti diupdate ke Global Stable-nya. Versi Global Beta Android Pie yang pertama itu versi 9.3.28. Nanti tiap minggu biasanya ada update lagi untuk memperbaiki bug-bug. Di sisi kamera masih sama saja, nggak ada perubahan sama sekali. Mode-modenya masih sama, manualnya juga cuma ada white balance sama ISO. Untuk video masih ada time lapse sama slow motion. Untuk pengaturannya di Full HD 60 fps. Masih ada image stabilization juga. Untuk kamera mungkin fitur-fiturnya belum ada yang berubah, belum ada mode AI. Di MIUI 10 Android Pie Redmi Note 5 ini untuk kamera 2 apinya secara default masih disable ya. Kalau mau enable bisa lewat root, bisa lewat edit build prop. Untuk AnTuTu benchmark yang di Android Pie ini ya kurang lebih saja sama yang di Android Oreo MIUI 10, tapi menurut saya lebih tinggi dikit ya, 118 ribuan skornya ini. Untuk CPU UX sama memori. Yang lain tuh GPS masih normal. Di saya sih ngelock saja cepet, langsung ngelock, mantap. Kemudian ada lagi gaming modenya, sudah mengalami perubahan di user interface-nya. Untuk gaming mode game speed booster ya, Anda bisa mengaktifkan game speed boosternya di menu security, terus game speed booster Anda buka dulu untuk mengaktifkan, terus create home screen, oke saja. Nah otomatis nanti ada gaming modenya di game-game yang sudah terinstall, otomatis akan ditambahkan, dan nanti ada gaming modenya. Ini juga bisa Anda atur. Jadi ini in-game shortcut. Ini nanti waktu Anda main game, kalau Anda swipe dari kiri atas, swipe ke dalam, swipe ke kanan, nanti akan keluar gaming modenya, akan keluar shortcut gaming mode. Ada pengaturannya yang bisa Anda atur sendiri. Nah ini di pojok kiri atas ini ada kayak garis untuk shortcut game. Anda kalau swipe dari kiri ke kanan akan muncul shortcutnya. Ini ada perekam layar, ada booster, ada screen capture, ada lagi mode lain bisa diatur. Kemudian ketika Anda sedang asik main game, tiba-tiba ada pesan masuk, misal pesan WhatsApp. Nah ini akan ditampilkan notifikasinya. Kalau Anda ingin membalas pesan, Anda nggak perlu masuk ke WhatsApp-nya ya. Ini ada mode floatingnya. Nah, WhatsApp-nya bisa ditampilkan secara melayang. Apa ini yang dinamakan PIP ya? Picture in picture atau apalah, terserah. Ini bisa nggak perlu keluar dari gamenya, cukup langsung balas saja. Tinggal close. Jadi Anda nggak perlu keluar dari game, ataupun Anda bisa buka aplikasi lain, Facebook, cara floating. Nah ini yang asik ya.
terutama buat para gamer yang nggak ingin diganggu main game. Kemudian di gaming mode ini juga akan ditampilkan FPS-nya. Cuma FPS-nya ini tampilnya ya nggak bisa terus-terusan tampil. Kalau Anda klik gini ya sudah otomatis hilang. Cuma Anda bisa lihat sekilas saja berapa FPS yang dihasilkan. Oke, ada lagi fitur perekam layar screen recorder di Redmi Note 5 yang Android Pie ini, bahwa kalau yang kemarin-kemarin screen recorder yang suara internal itu kan agak patah-patah, agak kresek-kresek. Untuk yang Android Pie ini sudah lumayan lancar ya, nggak kresek-kresek lagi. Menurut saya sih lebih bagus daripada yang sebelumnya, sudah nggak kresek-kresek lagi lah ya. Anda bisa merekam layar. Kalau dulu yang versi Android Oreo kan untuk merekam layar gini kan suaranya patah-patah. Ini sudah merekam tapi suaranya masih lancar. Mantap, jos. Jadi tetap sama ya, untuk fitur perekam layarnya masih tetap ada sistem sound atau internal suara internal di perekam layar. Sumber suaranya, sound source-nya masih ada mic sama sistem sound. Kemudian ada fitur lain lagi, yaitu fitur mode gelap atau dark mode, ada di display. Anda bisa mengaktifkan mode gelap atau dark mode. Kemudian fitur lain lagi yang baru selain dark mode, mode gelap, ada di baterai indikator ini. Untuk baterai indikator, persentase baterainya bisa ditampilkan. Untuk baterai indikatornya mungkin yang ditambahkan fiturnya adalah persentasenya ini. Ada di dalam icon, ada di samping. Fitur lain misalkan lock screen and password, fingerprint, dan face unlock-nya masih normal, masih ada semua. Mungkin ada beberapa yang mengalami face unlock-nya hilang atau gimana, bisa cek dulu di adjustment setting, terus regionnya pastikan sudah Indonesia. Kalau masih Indonesia tapi face unlock-nya hilang, solusinya mungkin bisa factory reset dulu ya, atau format data. Oke, dan satu lagi yang menurut saya berubah ini, untuk sekarang di Android Pie ini kalau Anda mengaktifkan WiFi kemudian menghidupkan hotspot juga, maka WiFi-nya akan otomatis mati sih ya. Gak kayak yang versi Oreo kemarin bisa dua-duanya nyala. Jadi fungsi Redmi Note 5 itu juga bisa digunakan sebagai repeater. Tapi kalau yang di Android Oreo entah kenapa di saya, atau mungkin cuma saya aja ya, fiturnya harus bergantian hotspot sama WiFi. Hotspot nyala, WiFi mati. Atau mungkin biar menghemat baterai atau gimana, biar nggak hidup dua-duanya. Tapi kalau saya biasanya ya kadang sih ya buat repeater saja. Jadi connect WiFi kemudian di extend lagi lewat hotspot. Tapi nggak masalah sih ya kalau harus bergantian. Untuk penggunaan baterai saya rasa standar saja ya. Menurut saya sih nggak boros-boros amat. Saya cuma masih mencoba beberapa hari setelah menggunakan Android Pie MIUI 10 di Redmi Note 5 ini. Dan buat main game, buat buka-buka aplikasi, itu dapat screen on time berapa jam ya, coba. Screen on nya itu 4,5 jam, baterainya sisa 43%. Buat buka game-game lah ya, game Mobile Legends setengah jam, PUBG hampir 2 jam, terus ada YouTube, Facebook, dan lain-lain. Dan untuk screen on time atau penggunaan baterai ya tergantung penggunanya, digunakan buat full game apa kadang-kadang game, kadang-kadang buka sosmed, itu tergantung. Untuk yang lain saya belum menemukan, mungkin kalau ada yang mau nambahkan bisa ditambahkan di kolom komentar, nanti akan saya tambahkan di deskripsi video untuk fitur-fitur yang belum saya sebutkan ya. Sementara cuma itu saja. Bugnya
Untuk bug belum nemu sih ya, cuma beberapa hari pakai saja. Untuk aplikasi semua sudah saya coba, semua lancar, bisa dibuka, nggak ada yang force close, aman. Mungkin Anda bisa coba sendiri untuk update atau menggunakan Android Pie MIUI 10 Redmi Note 5. Tapi buat jaga-jaga saja, sebaiknya sebelum update Anda unlock bootloader dulu, supaya nanti misalkan nggak suka dengan Android Pie nya bisa balik ke Android Oreo. Karena kalau belum unlock bootloader itu nggak bisa downgrade lewat updater ya. Kalau update lewat updater bisa, tapi kalau downgrade belum bisa saat ini. Oke, sekian dulu review dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Silahkan di like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, share ke teman-teman kalian biar mereka bisa tahu info ini, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.